Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan melalui like dan subscribe. Saya mendoakan semoga kalian semua diberi kesuksesan di dunia dan mendapatkan tempat di surga kelak. Amin. Luangkanlah waktu sejenak untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi penerang di perjalanan kita menuju akhirat nanti. Pak Ahmad adalah seorang imam masjid yang disegani oleh seluruh warga desa. Ketulusannya dalam memimpin sholat, mengajar agama, dan membantu masyarakat membuatnya dihormati oleh semua kalangan. Namun, suatu pagi, suasana damai desa berubah menjadi kepanikan. Pak Ahmad mengeluh sakit luar biasa di bagian perutnya. Awalnya, keluarga mengira itu hanya gangguan kesehatan biasa. Namun, rasa sakit yang dirasakannya semakin menjadi, hingga ia dilarikan ke rumah sakit. Di sanalah kejadian mengerikan itu terjadi. Saat dokter memeriksanya, mereka menemukan sesuatu yang tidak wajar. Ribuan paku kecil keluar dari tubuh Pak Ahmad. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang menanamkan benda-benda itu di dalam tubuhnya. Operasi pun dilakukan untuk mengeluarkan sebagian paku tersebut. Namun keanehan tak berhenti. Beberapa hari kemudian, paku-paku baru kembali muncul. Berita ini segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berspekulasi, menyebutkan bahwa apa yang dialami Pak Ahmad adalah santet, ilmu hitam yang dikirim oleh seseorang yang memiliki niat jahat. Kabar itu membuat suasana desa semakin mencekam. Namun, Pak Ahmad tetap tabah. Dalam sakit yang luar biasa, ia hanya berkata, "Ini mungkin ujian dari Allah. Jika benar ini perbuatan manusia, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar." Keluarga Pak Ahmad, yang awalnya bingung, mulai mencari cara lain untuk mengatasi masalah ini. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan seorang ulama yang dikenal memiliki ilmu spiritual tinggi, Kiai Fauzan. Ketika kabar tentang penderitaan Pak Ahmad sampai ke telinga Kiai Fauzan, sang ulama segera datang ke rumah keluarga tersebut. Kiai Fauzan adalah seorang ulama yang dikenal tidak hanya bijaksana, tetapi juga memiliki kemampuan mendalam dalam ilmu-ilmu spiritual. Kehadirannya membawa harapan baru bagi keluarga Pak Ahmad dan masyarakat desa yang merasa cemas. Sesampainya di sana, Kiai Fauzan mendapati suasana rumah penuh dengan kesedihan. Pak Ahmad terbaring lemah di tempat tidur, sementara keluarganya terlihat bingung dan putus asa. Dengan penuh tenang, Kiai Fauzan berkata, "Insya Allah, setiap penyakit ada obatnya. Kita akan berdoa dan memohon kepada Allah agar ujian ini segera berakhir." Kiai Fauzan memulai ritual dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menggunakan air yang telah didoakan untuk membersihkan tubuh Pak Ahmad. Selama ritual berlangsung, suasana terasa sangat khusyuk. Namun, di tengah-tengah doanya, Kiai Fauzan tiba-tiba menghentikan bacaan dan terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan keheranan, seolah telah menerima sebuah petunjuk. Ia kemudian berkata kepada keluarga, "Apa yang dialami Pak Ahmad bukan sekadar ujian biasa. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ini bukan terjadi tanpa sebab. Izinkan saya menyelidiki lebih jauh." Pernyataannya mengejutkan semua orang. Meski belum menjelaskan lebih lanjut, Kiai Fauzan meminta waktu untuk memahami lebih dalam sumber dari kejadian ini. Ia juga meminta keluarga Pak Ahmad untuk tetap tenang dan terus berdoa kepada Allah. Hari itu menjadi awal dari terungkapnya sebuah kebenaran yang tidak disangka-sangka, sebuah kenyataan yang akan mengubah kehidupan keluarga ini selamanya. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, Kiai Fauzan akhirnya mengumpulkan keluarga Pak Ahmad untuk mengungkapkan temuan mengejutkannya. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak serius. "Saya telah berdoa, dan saya mendapat petunjuk yang jelas," katanya. Apa yang terjadi pada Pak Ahmad bukanlah akibat dari santet biasa, melainkan ada tangan-tangan terdekat yang terlibat dalam hal ini. Keluarga Pak Ahmad terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang dalam keluarga mereka sendiri bisa menjadi penyebab dari musibah ini. Namun, Kiai Fauzan melanjutkan, santet ini berasal dari orang yang sangat dekat dengan Pak Ahmad. Orang yang selama ini Anda anggap sebagai bagian dari keluarga, yakni putra Anda sendiri, Fikri.
Kata-kata Kiai Fauzan mengguncang seluruh keluarga. Fikri, putra tunggal Pak Ahmad, adalah seorang pemuda yang terlihat baik-baik saja. Ia dikenal sebagai anak yang taat, namun di balik penampilannya yang tenang, ternyata ada rasa tertekan yang mendalam. Fikri? Pak Ahmad tampak terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Kiai Fauzan melanjutkan, Fikri merasa sangat tertekan dengan harapan yang terlalu besar dari keluarga. Anda semua menginginkan dia untuk mencapai kesuksesan yang luar biasa, tetapi tidak pernah memahami beban yang ia tanggung. Kekecewaan dan rasa tidak dihargai membuatnya berbuat hal yang tidak terduga. Fikri, yang mendengar kata-kata tersebut, akhirnya mengaku. Dengan suara gemetar, ia menceritakan bagaimana tekanan dari orang tua untuk mencapai kesuksesan membuatnya merasa terperangkap. Ia merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi keluarga, dan dalam keputusasiaannya, ia mencari cara untuk melampiaskan penderitaannya. Tanpa ia sadari, perbuatannya membawa malapetaka bagi ayah yang sangat ia cintai. Ayah, ibu, saya mohon maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya terlalu merasa tertekan dan tidak tahu harus bagaimana, ujar Fikri dengan suara penuh penyesalan. Pak Ahmad terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Ia merasakan beban berat di hatinya, tetapi juga menyadari bahwa sebagai orang tua, mereka mungkin telah membuat kesalahan yang tidak mereka sadari. Setelah pengakuan Fikri, suasana di rumah Pak Ahmad sangatlah emosional. Semua orang terdiam, seakan tak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan perasaan mereka. Pak Ahmad memandang Fikri dengan tatapan yang penuh campuran antara kekecewaan dan kasih sayang yang mendalam. Sementara itu, Ibu Fikri, Bu Siti, menangis terseduh-seduh. Satria, anakku, kenapa kau tidak pernah berbicara dengan kami? Kenapa kau tidak memberitahu kami bahwa kamu merasa tertekan? Pak Ahmad akhirnya membuka suara. Suaranya serak. Fikri menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. Saya merasa takut. Ayah. Takut jika ayah dan ibu kecewa. Saya tidak tahu bagaimana cara berbicara tentang ini. Semua yang saya lakukan selalu untuk memenuhi harapan kalian. Tapi saya merasa semakin terjepit. Bu Siti mendekat, memeluk Fikri erat. Kami tidak pernah berniat menekanmu. Fikri, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi kami salah, tidak pernah benar-benar memahami apa yang kamu rasakan, ujarnya dengan suara penuh penyesalan. Kiai Fauzan, yang sejak tadi diam, kini berbicara. Saudaraku, inilah pelajaran besar bagi kita semua. Tekanan yang berlebihan pada anak, meski dengan niat baik, bisa membawa dampak yang tidak terduga. Tidak ada yang lebih penting daripada memahami dan mendukung mereka. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, dan kita sebagai orang tua harus mendukungnya, bukan memaksakan keinginan kita. Pak Ahmad menatap Fikri dengan tatapan lembut. Fikri, kami mohon maaf. Kami seharusnya lebih mendengarkanmu, bukan menuntutmu menjadi apa yang kami inginkan. Mulai sekarang, kami akan lebih memahami dan mendukung pilihanmu. Fikri, yang masih menangis, mengangguk. Terima kasih, Ayah, Ibu. Saya juga mohon maaf. Saya tidak seharusnya melakukan hal yang begitu bodoh. Saya menyesal. Kiai Fauzan menambahkan, inilah saatnya untuk memperbaiki hubungan ini. Dengan doa dan usaha, Allah akan memberikan jalan keluar. Marilah kita semua memperbaiki diri dan saling mendukung. Ujian ini adalah kesempatan bagi kalian untuk saling memahami dan menciptakan keluarga yang lebih baik. Keluarga Pak Ahmad pun memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka. Mereka mulai berkomunikasi dengan lebih terbuka, saling mendengarkan, dan saling memberikan dukungan. Sementara itu, Pak Ahmad juga melanjutkan perjuangannya untuk sembuh, berdoa agar ujian yang diberikan Allah ini segera berakhir. Seiring berjalannya waktu, keadaan Pak Ahmad mulai membaik. Meskipun paku-paku itu tidak lagi muncul, namun rasa sakit yang ia derita memerlukan waktu untuk sembuh sepenuhnya. Namun, yang lebih penting adalah perubahan besar yang terjadi dalam keluarganya. Kehidupan mereka yang dulu dipenuhi dengan tekanan dan harapan yang berlebihan kini mulai berubah menjadi lebih penuh kasih dan pengertian.
Setelah peristiwa tersebut, Fikri pun mulai merasakan beban yang selama ini ia pikul sedikit demi sedikit terlepas. Ia mulai berbicara lebih terbuka dengan orang tuanya, menceritakan segala kekhawatirannya dan keinginannya untuk mencari jalan hidupnya sendiri. Pak Ahmad dan Bu Siti pun berusaha untuk lebih mendukungnya, memberikan ruang bagi Fikri untuk mengejar cita-citanya tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak wajar. Namun, meskipun hubungan mereka semakin baik, ada satu hal yang masih menggantung di pikiran Fikri. Ia merasa harus meminta maaf kepada masyarakat desa yang telah terguncang oleh kejadian yang menimpanya. Suatu hari, Fikri berdiri di depan masjid, di hadapan para jamaah yang setia beribadah. "Saudaraku, saya ingin memohon maaf atas segala yang telah terjadi. Saya tahu apa yang terjadi pada ayah saya telah mengguncang banyak hati. Saya juga ingin meminta maaf kepada orang tua saya yang telah saya buat khawatir. Saya menyesal telah mengambil jalan yang salah, dan saya berjanji untuk lebih bijaksana dalam menghadapi hidup," ucap Fikri dengan penuh ketulusan. Masyarakat desa yang hadir mendengarkan dengan seksama. Beberapa dari mereka mulai menitikkan air mata, merasakan kesungguhan dalam permintaan maaf Fikri. Pak Ahmad dan Bu Siti yang ada di samping Fikri saling berpandangan dengan haru, menyadari betapa pentingnya menjaga komunikasi dan saling mendukung dalam keluarga. Kiai Fauzan yang turut hadir pun memberi nasihat. "Ini adalah langkah yang baik, Fikri. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan dengan hati yang tulus, semua bisa diperbaiki. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menjadi penghalang untuk menjadi lebih baik. Yang penting adalah perubahan dan niat yang baik untuk memperbaiki diri." Dengan langkah itu, Fikri mulai menjalani hidup yang lebih tenang dan lebih terarah. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh harapan-harapan yang tak realistis, melainkan lebih fokus pada apa yang bisa ia capai dengan usahanya sendiri. Ia belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidupnya. Keluarga Pak Ahmad kini lebih dekat satu sama lain, lebih saling mendengarkan dan saling mendukung. Mereka menyadari bahwa ujian yang mereka hadapi bukan hanya untuk menguji kekuatan mereka, tetapi untuk mengajarkan mereka arti kebersamaan, pengertian, dan kasih sayang yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa kembali berjalan dengan normal. Namun, bagi keluarga Pak Ahmad, peristiwa yang mereka alami akan selalu menjadi pelajaran berharga yang tidak akan mereka lupakan. Setiap kali mereka berkumpul, baik untuk sholat berjamaah atau sekadar berbincang, mereka selalu mengingat betapa pentingnya memahami dan menghargai perasaan masing-masing anggota keluarga. Pak Ahmad, meskipun sudah sembuh dari ujian yang berat itu, sering merenung. Ia tidak pernah menyangka bahwa cobaan yang datang dengan cara yang begitu mengejutkan akan membuka mata hatinya tentang banyak hal, terutama tentang bagaimana ia dan keluarganya selama ini saling berhubungan. "Fikri, setelah semua ini, saya baru benar-benar sadar bahwa terkadang kita lupa untuk mendengar apa yang anak kita rasakan. Kita seringkali terlalu fokus pada harapan dan tujuan kita, tanpa memperhatikan perasaan mereka," kata Pak Ahmad pada suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu rumah. Fikri, yang kini semakin dewasa, tersenyum mendengar kata-kata ayahnya. "Ayah, saya juga belajar banyak. Saya belajar untuk tidak menyimpan beban sendirian. Kami sebagai anak pun harus lebih terbuka kepada orang tua, bukan hanya mengandalkan mereka untuk tahu apa yang kita rasakan. Semua ini mengajarkan saya untuk lebih jujur pada diri sendiri dan pada keluarga." Bu Siti menambahkan dengan penuh haru, "Saya juga belajar untuk lebih mendengarkan, bukan hanya memberi perintah atau berharap terlalu banyak. Kita semua adalah manusia yang punya perasaan dan batasan. Semoga keluarga ini selalu dilimpahi kedamaian dan kebahagiaan." Keluarga Pak Ahmad kini merasa lebih dekat, lebih saling memahami dan menghargai. Mereka berjanji untuk tidak lagi terjebak dalam tekanan yang tidak perlu, dan untuk mendukung satu sama lain dengan sepenuh hati. Fikri pun memutuskan untuk mencari jalan hidupnya dengan penuh keyakinan, tanpa rasa takut akan penilaian atau ekspektasi yang berlebihan. Mereka sadar bahwa ujian yang datang bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Apa yang terjadi pada Pak Ahmad adalah pengingat bahwa hidup ini penuh dengan ujian, namun ujian itu juga membawa hikmah yang bisa memperbaiki hubungan, mengubah pola pikir, dan memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih baik.
Keluarga Pak Ahmad kini tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih paham akan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Mereka belajar bahwa di dalam keluarga, setiap masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati. Ujian itu telah berlalu, namun pelajaran yang didapatkan akan terus mereka bawa sepanjang hidup. Sebuah keluarga yang saling mendukung adalah kekuatan yang tiada bandingnya, dan mereka bertekad untuk selalu menjaga kebersamaan itu dengan penuh cinta. Kisah keluarga Pak Ahmad adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran hidup yang mendalam. Melalui ujian yang begitu berat, mereka belajar bahwa setiap keluarga harus saling memahami, saling mendengarkan, dan saling mendukung. Tidak ada yang lebih penting dalam sebuah keluarga selain kasih sayang, pengertian, dan komunikasi yang baik. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga dengan cara tidak memberi tekanan berlebihan pada anggota keluarga, khususnya anak-anak. Setiap individu memiliki perasaan dan batasan yang harus dihormati. Sebagai orang tua, penting untuk tidak hanya memberikan harapan dan tuntutan, tetapi juga memberi ruang untuk anak-anak berpendapat, mengungkapkan perasaan mereka, dan memilih jalan hidup mereka sendiri. Hanya dengan cara ini, sebuah keluarga dapat tumbuh dan berkembang dalam kasih sayang yang sejati. Di sisi lain, kita juga diajarkan untuk tidak berlarut-larut dalam kesalahan, tetapi segera memperbaikinya. Ketika kita salah, dengan rendah hati meminta maaf adalah langkah yang sangat penting untuk memperbaiki hubungan, baik dalam keluarga maupun dengan masyarakat sekitar. Sebagai penutup, mari kita renungkan sebuah ayat Al-Quran yang sangat relevan dengan kisah ini. Dan berikanlah kepada mereka, anak-anak, pendidikan yang baik dan penuh kasih sayang, dan janganlah kamu membuat mereka merasa tertekan dalam segala hal. Surah Al-Tahrim 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam mendidik dan membimbing anak-anak, kita harus melakukannya dengan penuh cinta, kesabaran, dan tidak membebani mereka dengan harapan yang berlebihan. Dengan demikian, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan penuh rasa syukur. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dalam menjalani kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan dan keharmonisan.